Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill? Mana ada waktu? Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Puti, atau nama panjang saya cukup panjang, Sawitri, tapi mungkin lebih enak dipanggil Titi. Saya Country Marketing Manager di Jobstreet Indonesia, dan pada pagi ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa menjadi moderator bagi topik kita yang kelihatannya seru banget, yaitu Introduction to Telecommunication Industry. Oke, mudah-mudahan ini nih waktu-waktu rawan nih udah rada-rada ngantuk menjelang lapar. Jadi mudah-mudahan topiknya menarik dan teman-teman semua bisa mendapatkan banyak masukan dan banyak learning yang bisa didapat ya. Jadi kali ini akan membawakan adalah Oksi, namanya cukup panjang, Francisca Oksiwidiani, dan beliau akan membawakan Introduction to Telecommunication Industry. Oke. Sebelum kita mulai, saya nggak mau berpanjang-panjang, saya mau kasih lihat dulu apa sih the do's and the don'ts dari seminar kita kali ini atau webinar kita kali ini. Yang pasti adalah karena ini sekarang kita menggunakan Zoom ya, jadi kita sebaiknya pada saat sesi webinar berjalan itu pakai mode bisu atau di mute ya, dan nanti akan ada akses yang diberikan kepada teman-teman semua untuk sesi Q&A ya. Dan pada sesi Q&A nanti kita ada fitur chat digunain atau raise hand nanti dari Jobstreet yang akan mengatur siapa dan bagaimana teman-teman akan bertanya. Dan formatnya jangan lupa tulis nama, fitur chat ya, nama perusahaan atau nama universitas, baru pertanyaannya. Kita bisa tahu nih siapa nih yang nanya, apakah masih kuliah, apa memang udah lagi seru-serunya mengejar karir ya. Dan admin akan memilih pertanyaannya yang dari peserta. Dan yang pasti yang sebaiknya ataupun teman-teman sudah tahu ya, kita tidak bisa untuk menampilkan konten sensitif di fitur chat. Jadi mohon dibantu karena banyak sekali teman-teman yang bergabung di sini.
Kemudian juga pertanyaan yang ditanya harus sesuai dengan topik webinar. Jadi kalau mau nanya-nanya mengenai job street, yang lain-lain, nanya fitur, nanya apa, mungkin nanti kita bisa bertanya di channel-channel yang lain seperti Instagram ataupun langsung ke kita ya. Oke, mungkin tanpa harus berpanjang lebar, saya coba panggilkan nih Ibu Oksi yang berbaik hati, meluangkan waktunya bagi sharing untuk teman-teman. Halo Bu. Bu Oksi, bagaimana kabarnya nih? Kayaknya semangat nih, semangat. Semangat banget dong Bu, ini banyak banget yang join, ini udah semangat banget pengen berbagi ya Bu sama teman-teman di sini ya. Ibu, apa kabar Bu? Baik, baik. Soalnya nih topiknya nih telecommunication industry gitu. Itu kan kayaknya hot gitu ya, kayaknya semua orang pengen gitu masuk ke situ. Itu kayak industri yang gak akan mati karena kita pasti butuh telecommunication, butuh hiburan, butuh segala macam melalui telecommunication industry. Oke, Bu Oksi boleh memperkenalkan diri, silakan. Oke, thank you Bu untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Oksi dari Human Capital di PT Lingnet Tbk. Kebetulan hari ini saya pengen berbagi ya mengenai industri telecommunication, terutama di PT Lingnet Tbk, supaya nanti teman-teman juga punya gambaran. Dan tentunya nanti kita pengen berbagi juga tentang kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk job seeker ketika nanti akan start journey-nya berkarir di telco industry gitu. Oke, ini nanti saya langsung mulai aja atau gimana Bu? Silakan langsung mulai aja. Oke, kita punya waktu siap. 30 menit untuk ini. Oke, sip. Kalau gitu thank you Bu. Oke, nggak perlu berlama-lama. Saya izin untuk share ya teman-teman ya. Oke, welcome job seeker ya. Jadi saya kenapa menggunakan job seeker karena kami juga merasa bahwa teman-teman yang ikut hari ini juga pengen untuk bisa memiliki karir, untuk bekerja, untuk memiliki pekerjaan ya di kemudian hari. Jadi kita sapanya job seeker ya biar lebih akrab. Nah, mungkin perkenalan sedikit tadi sudah ya, saya Okvi dari PT Lingnet Tbk. Kebetulan saat ini saya bekerja untuk handling di tim talent acquisition dan employer branding. Jadi yang banyak ketemu dengan para job seeker, interview sampai nanti join, sama untuk proses employer branding juga di Lingnet gitu. Lalu mungkin supaya teman-teman semua job seeker lebih kenal tentang Lingnet, saya ingin putar sedikit tentang video kami ya. Jadi nanti silahkan bisa dilihat dulu, kemudian nanti supaya punya gambaran juga PT Lingnet Tbk ini bergerak di bidang apa, kemudian industrinya seperti apa, supaya teman-teman juga ada gambaran. Silahkan Mbak Heni boleh. Kita selalu berandai-andai dalam kepala. Apa bisa punya pemasukan lebih tinggi tanpa bekerja di gedung setiap hari? Apa bisa anak muda dari pelosok desa karyanya mendunia? Apa bisa membuat bisnis keluarga jadi yang terbaik di kelasnya? Apa bisa perusahaan ini tidak kalah saing dengan perusahaan asing? Apa bisa besar nanti aku jadi penyanyi terkenal, gak cuma berani teriak-teriak di kamar? Adakah solusi untuk mewujudkan itu semua? Mari wujudkan semua kemungkinan bersama First Media. First Media, yang merupakan bagian dari PT Lingnet Tbk, mempunyai misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menawarkan layanan TV kabel, broadband kabel internet, serta data communication yang terbaik di kelasnya. Nilai-nilai perusahaan yang kami miliki juga selalu kami lakukan dengan sepenuh hati. Lebih dari 2,3 juta rumah di Indonesia telah merasakan dunia tanpa batas dengan First Media. Mereka siap mewujudkan segala kemungkinan dalam satu genggaman, karena dengan Smartbox X1 bersertifikat Google kami, selalu ada tontonan berkualitas dan kecepatan internet yang tak terbatas. Kami juga selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk Anda. Cepat dalam menanggapi keluhan, memberikan kemudahan, kebahagiaan, keseruan, keamanan, dan kenyamanan. Karena bagi kami, Anda adalah yang utama.
Dalam upaya menghadapi tantangan digital dan persaingan pasar yang ketat, setiap perusahaan harus tanggap dan cerdas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, berinovasi secara cepat dengan dukungan konektivitas dan teknologi tepat yang handal. Bagi kami, setiap tantangan adalah inspirasi untuk terus berkembang. First Media Business telah dipercaya lebih dari 2.400 perusahaan di berbagai industri, senantiasa memberikan layanan terbaik untuk maksimalkan potensi bisnis Anda melalui infrastruktur dan sistem jaringan kami yang terintegrasi. Sehingga kami dapat menghadirkan konektivitas untuk jangkauan yang lebih luas, memastikan keamanan dalam penyimpanan aset digital perusahaan, mendukung dan memudahkan segala kebutuhan IT Anda, serta memaksimalkan ketersediaan data perusahaan. Jadi sebesar apapun skala bisnis Anda dan apapun industrinya, kami siap mendukung untuk meraih keuntungan yang lebih maksimal. Sejak perusahaan ini didirikan pada tahun 1996, kami selalu berusaha memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Hal ini LinkNet First Media terus buktikan dengan langkah yang dilakukan dari tahun ke tahun. Dan pengalaman yang telah kami miliki, kami gunakan semata untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia, baik dalam momen kebersamaan maupun kesuksesan. Untuk mewujudkan visi dan misi kami, diperlukan kecanggihan dari sisi teknologi yang bisa diandalkan. Saat ini, perkembangan teknologi juga telah mendorong kemajuan di berbagai industri. Hal itu memicu kami untuk terus berinovasi tanpa henti. Dan dengan dukungan jaringan berstandar internasional, kami yakin dapat menciptakan kinerja yang lebih optimal. Melayani Anda selalu menjadi tugas kami yang utama. Cepat dalam penanganan dengan memberikan solusi yang Anda butuhkan. Selalu menetapkan standar terbaik untuk pelanggan yang bisa dibuktikan dengan menjaga kualitas pelayanan serta penghargaan-penghargaan yang telah kami dapatkan. Karena kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan yang kami rasakan. Jadi, siapkah Anda mewujudkan semua dengan First Media? Oke, jadi tadi teman-teman udah lihat ya mengenai video company profile. Jadi mungkin sekarang sudah lebih ke gambar nih. PT LinkNet IPK itu bergerak bidang apa dan mungkin udah lebih aware ya tentang First Media ya brandnya ya. Nah, mungkin melanjutkan dengan company profile tadi, saya mau jelaskan sedikit tentang overview LinkNet sendiri ya. Jadi LinkNet ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang telecommunication industry gitu. Jadi memang kita servicesnya adalah menyediakan internet services dan juga untuk entertainment bagi customer kita, baik internal maupun eksternal customer ya, di residential maupun enterprise. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu. Nah, mungkin brandnya yang sering teman-teman dengar itu adalah namanya First Media, gitu. Nah, untuk milestone kita per 2022 ini kita sudah melayani untuk 27 kota besar di Indonesia dengan 3 juta home pass. Ya, jadi ada di Pulau Sumatera, kemudian ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Bali, gitu ya, Yogyakarta, dan tentunya akan selalu expand lagi ya ke kota-kota lain, gitu. Jadi tentunya perkembangan ini yang selalu membawa spirit kita untuk bisa memberikan layanan terbaik untuk customer kita. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau dilihat dari proses yang ada di kami juga, tentunya kita juga menawarkan banyak sekali produk dan juga services. Dari sisi entertainment, untuk HD-nya ya, untuk pay TV-nya, teman-teman nanti bisa mendapatkan lebih dari 200 channel untuk bisa entertain teman-teman ya, dengan banyak sekali fitur ataupun dengan genre yang berbeda-beda gitu. Lalu yang kemudian dari sisi produk, karena kita perusahaan telekomunikasi dan selalu berhubungan dengan teknologi, tentunya kita juga akan selalu mengikuti teknologi yang ada. Lalu untuk terkait dengan quality of services-nya sendiri, kita selalu bisa dihubungi ketika memang customer membutuhkan support kita. Tetapi sebetulnya kalau dari sisi customer sendiri bisa langsung melihat kondisi jaringannya itu menggunakan My First Media Apps gitu. Jadi sebelum nanti customer akan menghubungi kami pun juga sudah bisa cek ya self service.
Lalu terkait dengan network connection, karena kita sudah berjalan lebih dari 20 tahun, tentunya teknologi yang kita gunakan dan jaringan yang kita gunakannya juga pasti sudah jaringan yang sudah baik dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu ya, hal-hal yang ada di First Media yang coba kita berikan kepada customer kita. Oke. Lalu yang berikutnya, nah, ini terkait dengan services kita. Mungkin kalau tadi yang familiar lebih pada internet dan pay TV gitu ya, yang memang mungkin banyak sekali digunakan oleh customer kita. Tapi di luar itu kita juga service untuk connectivity. Jadi ada juga managed service, value added, kemudian first class, remote solution, thermal screening, hospitality, smart board maupun security solution. Jadi di luar dari dua function tadi ya, pay TV dan internet, sebetulnya kita juga memberikan solution based on kebutuhan dari customer kami. Karena customer kami kan banyak juga yang enterprise, tidak hanya yang residensial. Gitu. Nah, gambaran umum customer yang kita handle sendiri itu banyak sekali dari berbagai lini ya. Ada yang dari sektor finansial, kemudian ada yang dari digital business atau e-commerce, dan juga retail. Jadi mungkin yang sebelumnya tahunya hanya internet aja, tapi sebetulnya kita juga banyak service ke enterprise business, ke corporate, dan lain-lain gitu. Karena memang kalau ngomongin 2022, semuanya tuh selalu butuh yang namanya internet dan teknologi ya. Dari yang dulu mungkin kita masih kerjanya harus di kantor, sekarang bisa kerja dari mana saja. Jadi kita coba provide flexibility yang bisa kita tawarkan kepada customer gitu. Nah, yang berikutnya mungkin ini overview terkait dengan awards yang sudah kita dapatkan ya dari 2017 sampai 2022, 5 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, kebanyakan award yang kita dapatkan itu terkait dengan teknologi dan juga terkait dengan services kita. Karena memang kalau dari sisi teknologi, kita selalu coba untuk lihat produk apa saja yang sedang berkembang, kemudian kita akan coba sesuaikan dengan kebutuhan customer, dan selalu akan mencoba memenuhi needs-nya dari customer kita. Lalu kalau dari segi service, tentunya kita selalu mengutamakan customer first untuk semua customer, baik internal customer maupun external customer. Nah, tadi adalah terkait dengan overview LinkNet ya. Jadi supaya teman-teman punya gambaran PT LinkNet Tbk ini bergerak di bidang apa. Nah, yang berikutnya mungkin saya mau jelaskan sedikit saja terkait dengan culture yang ada di LinkNet gitu. Jadi kita semua sebut di LinkNet itu memiliki I am first squad identity. Jadi kalau ditanya sebenarnya siapa sih karyawan LinkNet, kita semua menyebutnya adalah first squad gitu. Jadi instead of kita menyebutnya Bapak Ibu karyawan, kita sebutnya ya first squad, karena kita adalah first squad yang memiliki spirit untuk always discover endless possibility together gitu ya. Jadi ini adalah spirit yang kita bentuk sebagai first squad. Oke. Nah, sebagai first squad sendiri, kenapa sih menjadi penting kita punya culture? Karena ketika kita punya culture, tentunya kita punya tujuan, spirit, dan juga goals yang ingin kita capai bersama-sama. Nah, dalam hal ini kita selalu ingin mencari possibilities untuk bisa mendapatkan kontribusi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada company gitu ya. Jadi kalau dilihat yang warna kuning itu adalah value-value yang ada di LinkNet, yang sentralnya itu selalu fokus ke customer, dan kemudian beberapa value yang ada di samping kanan kiri itu adalah hal-hal yang menjadi spirit kita untuk bekerja ya, untuk bisa memberikan kolaborasi yang terbaik untuk customer kita, baik internal maupun eksternal. Jadi, I am first squad, one who always discover possibilities. Nah, apa sih yang menjadi menarik ya dari I am first squad ini? Tentunya I am first squad ini tidak hanya value yang hanya bisa dibaca atau theoretical aja ya sebagai karyawan, tapi juga selalu kita coba implementasikan dalam pekerjaan kita. Yang pertama, kita memiliki namanya recognition program. Jadi, LinkNet ini merasa bahwa setiap bentuk dedikasi, impact, ataupun kontribusi dari first squad harus kita berikan rekognisi, harus kita berikan apresiasi gitu ya. Jadi kita punya banyak sekali program terkait dengan recognition ya, baik yang daily ataupun yearly. Salah satunya kalau untuk yang yearly itu ada yang awards terkait dengan inspiring leader, wanita tangguh, ataupun first squad star.
Kemudian kita juga punya namanya First Squad Connect, itu digital space kita, jadi semacam sosial media yang kita gunakan khusus untuk First Squad gitu. Jadi kita bisa share semua activity LinkNet itu di situ. Jadi misalnya ada berita sukacita, semua First Squad juga mengetahui. Ada berita duka cita pun juga kita bisa memberikan empati. Selain itu, juga semua informasi terkait dengan kebijakan, kemudian update, semuanya sudah di First Squad Connect. Jadi tidak ada informasi yang sekarang tadinya di email, semua sudah kita pindahkan ke First Squad Connect. Jadi kolaborasinya pun juga lebih fleksibel dan lebih digital. Gitu. Lalu ada Empowering Fund, merupakan kegiatan tahunan kita juga yang kita berkolaborasi semua First Squad untuk bisa empower others ya, membantu UMKM ataupun partner-partner kita yang memang bisa kita gunakan untuk kerjasama gitu. Dan terakhir biasanya setiap tahunnya kita juga ada engagement survey. Nah tadi karena kita sudah berikan banyak bentuk program, tentunya kita juga pengen lihat engagementnya seperti apa as a First Squad. Jadi kita pengen membuat First Squad itu bekerja pun juga merasa nyaman dan merasa engage juga, baik dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi timnya juga. Nah, itu yang terkait dengan LinkNet dan juga I Am First Squad untuk perkenalan teman-teman semua. Nah, mungkin sekarang yang lebih menarik lagi, bagaimana sih caranya untuk bisa start karir di telecommunication industry. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Mungkin saya akan share beberapa hal gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin hal yang coba saya share ke teman-teman berdasarkan juga mungkin pengalaman saya juga di bidang rekrutmen dan employer branding ya, karena kan banyak sekali ketemu kandidat gitu ya, banyak sekali coba approach dengan teman-teman yang akan mencari kerja, baik yang fresh graduate maupun yang experience gitu ya. Nah mungkin setelah kita lihat trennya, kemudian kita lihat culture fit-nya dengan yang ada di telecommunication industry, mungkin kita coba ramu ya 3 skill important yang perlu untuk dimiliki untuk teman-teman yang akan join di telecommunication industry. Nah, yang pertama adalah agile mindset gitu ya. Apa sih agile mindset gitu ya? Kalau kita bilang cukup nggak sih kalau orang mau cari kerja itu dengan IPK yang tinggi, dengan memiliki organisasi yang cukup banyak? Apakah cukup gitu ya? Nah, itu kan biasanya yang teman-teman selalu wondering ya, kira-kira cukup nggak ya kalau IPK saya bagus, saya punya organisasi yang banyak gitu ya. Nah, sebetulnya lebih dari hal-hal yang teman-teman tuliskan di CV itu, kita juga pasti akan cari, akan explore, apakah teman-teman juga punya spirit atau mindset untuk bisa memiliki agile gitu ya. Jadi agile mindset itu mungkin lebih ke apa ya? Kemampuan kita atau proses kita ketika berpikir, kita memproses sesuatu itu dengan memahami, berkolaborasi, bahkan nantinya kita tahu apa yang akan kita tuju itu bisa menghasilkan goals yang diharapkan. Jadi bisa achieve target. Jadi agile ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa cepat beradaptasi ya dengan perubahan dan lain-lain seperti itu. Jadi di luar dari akademik teman-teman, di luar dari organisasi teman-teman, teman-teman juga harus punya spirit untuk bisa agile dengan kondisi-kondisi yang berbeda, dengan situasi yang mungkin secara dinamis juga akan berbeda gitu. Jadi teman-teman harus memiliki dan membuka wawasan sebesar-besarnya untuk hal itu. Lalu yang kedua adalah eager to learn. Kenapa sih kita harus selalu punya kemauan untuk belajar gitu? Karena kalau kita ngomongin untuk teman-teman yang baru lulus, dunia kerja dengan dunia waktu kuliah tuh totally different gitu. Jadi mungkin yang kita bayangkan kalau udah kerja nih nanti pengennya kerja kantoran, punya teman-teman tuh kayaknya yang asik, seru, ya punya atasan tuh yang selalu membimbing gitu ya. Kerjaan ini bisa terselesaikan. Nah itu idealnya begitu. Tapi menurut saya ketika teman-teman akan join di satu perusahaan, don't expect anything. Karena kadang sesuatu yang kita expect itu jadinya menimbulkan kekecewaan ketika tidak mendapatkannya gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah teman-teman juga mencoba untuk membuka wawasannya, membuka untuk setiap hal yang akan teman-teman terima di company tempat teman-teman bekerja gitu ya. Jadi kemauan untuk belajar ini juga bisa
mendorong teman-teman untuk lebih mudah memahami situasi, memahami pekerjaan, dan nanti bisa tahu bagaimana cara untuk solve problemnya di pekerjaan masing-masing gitu. Jadi apapun yang ingin teman-teman capai di pekerjaan teman-teman harus diawali dengan kemauan yang tinggi untuk mengetahui sesuatu hal atau belajar hal baru. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ini juga rasanya mungkin cukup umum, tapi menurut saya masih sangat penting untuk diketahui ya, karena kita kalau bekerja di suatu tempat atau di lokasi yang baru, mestinya kita juga bisa adaptif. Ya, adaptif ini lebih ke bukan hanya dengan lingkungan ya, tapi dengan situasi, kondisi, ataupun peers kita, rekan kerja, dan juga atasan kita. Gitu. Karena ketika kita join di suatu company baru dengan membawa histori kita dari perkuliahan, organisasi, tentunya kita sudah punya mindset ya. Oh, nanti kalau kerja kayaknya pengennya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi sebetulnya yang bisa memberikan impact teman-teman ketika bekerja ya diri teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman bisa menempatkan diri gitu. Jadi selalu yang harus dilihat adalah bagaimana teman-teman bisa menanggapi situasi lingkungan sekitar dan coba untuk bisa mengontrol diri teman-teman sendiri gitu ya, untuk bisa menyesuaikan gitu. Jadi jangan nunggu yang lain itu bisa memberikan kondisi atau situasi sesuai dengan harapan teman-teman, tapi coba kita mulai dari diri kita sendiri untuk masuk dan menyesuaikan dengan pekerjaan ataupun lingkungan kerja kita yang baru gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk teman-teman ketahui ketika akan bergabung di perusahaan ya. Jadi agile mindset, kemudian kemauan untuk belajar dan adaptif juga dengan semua kondisi yang akan terjadi. Gitu. Lalu apa sih yang perlu di-expect ketika start karir ya di telco industri gitu ya? Yang pertama, karena kita berbicara mengenai telco industri pasti sangat erat hubungannya dengan teknologi. Nah, kalau dengan teknologi itu apa sih indikasi yang paling sering kita bayangin? Pasti cepat berubah ya, dinamis gitu ya. Dan perubahannya itu selalu akan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi di sini teman-teman pun juga harus bisa coba mulai lihat juga, kira-kira kalau saya nanti akan join di teknologi perusahaan telco ini, teknologi apa sih yang lagi tren gitu. Sekarang perusahaan A ini lagi ngerjain apa aja sih, kok bisa sampai ke situ ya. Saya harus belajar apanya gitu ya. Jadi kita harus dinamis juga, harus bisa mengetahui perkembangan-perkembangan dari lingkungan kerja kita. Gitu. Karena kalau kita berbicara dengan teknologi dan market itu selalu akan bertumbuh, selalu akan berkembang mengikuti tren yang ada di masyarakat. Tuh. Lalu yang kedua, collaborative workplace. Jadi saat ini memang yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi perkembangan zaman itu ya, memang adalah kolaborasi ya. Jadi dari 2020 sampai 2022 kalau boleh cerita sedikit, ini kan ada pandemi ya di yang kita alami bersama-sama. Jadi waktu itu kita berpindah ya antara kerjanya mesti di kantor, mesti di mana aja, atau mesti di rumah gitu ya. Jadi kita coba beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Tapi setelah kita berjalan 2 tahun gitu ya, dan sekarang sebenarnya sudah boleh mulai bekerja dan bertemu banyak orang, pada akhirnya kita merasa bahwa mau kerja dimanapun asal kolaborasinya bisa berjalan, itu tidak akan mengurangi produktivitas kita, karena ternyata setelah 2 tahun ini juga tidak ada impact signifikan terkait dengan hal-hal bagaimana tempat kita bekerja. Gitu. Jadi kolaboratif juga bisa dilakukan dalam banyak hal ya, misalnya dalam kita bekerja, kemudian kita bisa menghadapi permasalahan. Nah, itu juga bisa dari sisi kolaboratif. Dan even sekarang walaupun udah mulai untuk work from kantor gitu ya, work from office, kita pun juga masih fleksibel, bisa kerja di rumah juga. Jadi sebenarnya walaupun mungkin lokasinya berbeda-beda, dengan kolaborasi dan juga koordinasi yang baik itu tidak akan impact ke produktivitas. Gitu. Jadi kolaboratif workplace ini juga akan membuat kita lebih mudah untuk bisa memberikan
service excellent untuk customer kita baik di internal maupun eksternal. Kalau internal itu kita selalu sebutnya adalah sesama first squad ya. Jadi baik rekan kerja, atasan atau function lain, tapi kalau eksternal itu lebih pada ke misalnya kita berhubungan dengan pihak luar ataupun kandidat ataupun dan lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga adalah vibrant culture. Jadi kalau kita ngomongin tentang telco industry, sebenarnya di luar dari produknya yang selalu berkembang, yang selalu akan kita berikan inovasi-inovasi, yang paling penting juga di belakangnya itu siapa sih yang memikirkannya, siapa saja yang terkait gitu ya. Dan tentunya first squad sendiri yang paling penting juga dalam hal ini. Jadi kita selalu berbicara bahwa di luar dari pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai, pasti di belakangnya banyak sekali orang-orang yang berkolaborasi, orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Jadi people is the key dalam hal ini. Jadi salah satu hal yang selalu kita lihat adalah kenapa kita punya culture I am first squad, karena kita merasa aset terbaik yang kita miliki ya first squad sendiri gitu ya, people-nya sendiri yang harus kita maintain, harus kita manage, harus kita lihat ya perkembangannya di luar dari target-target yang harus kita capai gitu. Jadi ini mungkin kurang lebih 3 hal yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwa banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ketika kita akan bergabung di telco company gitu. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin ini saya share juga supaya teman-teman juga punya gambaran ya, bahwa saat ini pun juga kita sedang buka untuk lowongan-lowongan pekerjaan baik untuk experience maupun untuk fresh graduate gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa follow Instagram dan juga LinkedIn kita supaya tetap update gitu. Dan tidak perlu khawatir, kita buka untuk posisi-posisi itu cukup banyak sehingga bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Mungkin di sini banyak yang baru lulus ataupun yang sudah punya experience, silahkan nanti bisa dicek juga ya di LinkedIn dan juga di Instagram kami. Seperti itu. Lalu yang berikutnya mungkin ini terkait dengan program ya yang ada di kami, terkait dengan program untuk rekrutmen untuk teman-teman fresh grade. Ya, ini kita juga ingin sebutkan beberapa informasi terkait dengan manajemen training program yang ada di kita. Jadi ini overview secara umum aja. Jadi kita punya program MT itu setiap tahun dan tahun depan kita akan buka ya. Kemudian nanti kita juga akan ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman ikuti ketika akan bergabung di program manajemen training. Jadi program MT ini adalah 1+4 year program ya, di mana teman-teman akan mendapatkan banyak sekali knowledge, banyak sekali experience untuk bisa bergabung di beberapa function dan belajar. Karena kurang lebihnya kita ingin membentuk future leader yang nantinya akan berpartisipasi untuk berkolaborasi bersama untuk memberikan impact positif ya di LinkNet gitu. Nah, prosesnya sendiri sebenarnya kalau dari MT sendiri ya, menyambung dari tadi yang sudah saya sampaikan, ini juga mungkin tidak terbatas untuk MT saja, tapi juga bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman juga masih fresh grade ya, masih fresh from the oven gitu ya, barusan lulus. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau daftar kerja nih sebagai fresh grade gitu. Sebenarnya kurang lebihnya sama ya, hal-hal yang ingin saya sampaikan. Untuk yang agile dan eager to learn sama dengan tadi ya 2 poin yang ada di atas. Tapi di sisi lain juga sebetulnya kita perlu juga yang namanya interpersonal skill ya. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita bekerja, kita pasti akan banyak berhubungan dengan pihak-pihak terkait ya. Bisa saja pihak-pihak terkait itu ya teman-teman yang seumuran nih dengan kita atau peers kita. Atau bisa saja nanti dengan rekan-rekan di function lain yang memang membutuhkan intensitas komunikasi yang lebih dalam ya, karena membahas satu proyek atau pekerjaan lain. Nah, itu teman-teman harus mulai bisa pilah-pilah bagaimana untuk menempatkan diri ketika berhubungan secara profesional untuk komunikasinya seperti apa gitu. Di sisi lain sebetulnya ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh teman-teman fresh grade adalah kemauan untuk memiliki inisiatif dan proaktif dalam bekerja.
Nah, inisiatif dan proaktif ini saya gambarkan itu yang paling mudah adalah jangan menunggu gitu. Jangan menunggu untuk apa? Jangan menunggu untuk ditanya, jangan menunggu untuk diajarin, jangan menunggu untuk dikasih tahu gitu. Jadi teman-teman harus punya rasa ingin tahu yang besar untuk bisa mempelajari suatu hal dan mencoba untuk banyak berdiskusi juga dengan peers atau atasannya. Jadi jangan sampai nanti ketika selesai project mengajarkan sesuatu di akhir baru kelihatan tuh ada beberapa hal yang belum clear ya, karena mungkin teman-teman takut bertanya atau mungkin segan untuk bertanya gitu ya. Akan lebih baik kalau teman-teman sudah clear di awal kira-kira ekspektasinya apa, kemudian yang bisa saya lakukan tuh apa gitu. Jadi inisiatif dan proaktif ini intinya adalah kita encourage teman-teman untuk bisa lebih banyak aktif eksplorasi, aktif bertanya, dan juga nanti bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang cukup bisa memberikan impact ya untuk pekerjaan maupun proyek teman-teman gitu. Lalu yang terakhir adalah analytical thinking. Nah, ini juga penting karena memang ketika bekerja pasti kita membutuhkan proses analisa dari pekerjaan kita. Baik pekerjaan yang berhubungan dengan data ataupun enggak, semua butuh analisa. Even untuk pekerjaan yang mungkin berhubungannya dengan orang ya, misalnya seperti sales gitu ya, itu juga perlu analisa untuk apa? Untuk bisa mengetahui kira-kira partner kita atau orang yang ingin kita approach itu sebaiknya menggunakan cara yang seperti apa, metode seperti apa. Contohnya kalau untuk yang sales. Kalau untuk yang di office misalnya berhubungan dengan data, analisa ini juga akan jadi penting karena teman-teman akan lebih mudah untuk bisa grab big picture-nya ketika teman-teman sudah mulai mengetahui kira-kira analisanya seperti apa, cara melakukannya seperti apa gitu. Jadi nanti akan mempermudah teman-teman juga untuk bisa menghadapi proyek, permasalahan ataupun hal-hal lain yang ingin teman-teman lakukan di pekerjaan gitu. Jadi mungkin ini adalah gambaran umum yang memang perlu teman-teman untuk mulai dari sekarang bisa coba di-improve ya, ataupun saya yakin banyak kok sekarang job seeker yang memang sudah banyak belajar tentang soft skill, tentang hal-hal yang penting untuk sebagai lulusan dari perkuliahan gitu ya, mau cari kerja. Tapi akan ada lebih baiknya coba di-improve, coba belajar juga supaya nanti ketika pas mau join itu udah lebih mantap nih, udah lebih matang lagi gitu. Lalu yang berikutnya mungkin ini overview aja mengenai activity dari manajemen training yang ada di kita. Jadi banyak sekali aktivitas yang kita berikan untuk teman-teman di manajemen training. Jadi tidak hanya berhubungan dengan project, tapi juga kita berikan knowledge yang sangat luas. Pertama kita berikan business knowledge dari LinkNet secara keseluruhan. Jadi per function itu akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penjelasan. Lalu yang kedua, banyak juga skill yang coba kita berikan kepada teman-teman terkait dengan soft skill. Misalnya presentation skill, kemudian building partnership, kemudian analytical thinking gitu ya. Kita coba fasilitasi juga. Lalu teman-teman juga bisa mendapat kesempatan untuk bisa melakukan on-site experience. Jadi setelah tadi yang dijelaskan di kelas ya, mendapatkan kesempatan juga untuk ke lapangan untuk melihat operasional yang ada di lapangan seperti apa. Jadi contohnya ini teman-teman juga ikut untuk event-event marketing kami ya, untuk servis kami. Kemudian ada juga yang ikut ketika kita mau cari lokasi yang akan di-set untuk services kami, juga ikut juga mencoba sama datang juga ke tempat data center kita untuk melihat bagaimana kita beroperasi gitu. Jadi ini adalah sekilas mengenai aktivitas yang ada di manajemen training sendiri. Nah, oke. Nah, mungkin kalau dari saya itu yang ingin saya sampaikan hari ini karena memang pesan sponsornya nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab ya supaya teman-teman kalau ada yang penasaran boleh gitu ya. Kebetulan juga di sini kan banyak juga yang berpartisipasi, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih penasaran boleh seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mbak Ovi. Ya, Bu. Menarik banget gitu ya penjelasannya, paparannya, terutama mengenai apa sih yang sangat penting ya, soft skill apa yang sangat penting
supaya teman-teman di sini tuh bisa survive di telco industri. Ya mungkin juga kayak pengalaman saya juga nih, saya juga pernah bekerja dan sekarang pun bekerja di tech industry kan. Dan itu memang yang bilang dinamis, cepat sekali itu memang benar-benar terjadi nih teman-teman. Jadi kalau yang mungkin kuliahannya tuh dulu waktu kuliah bisa slow-slow, ada yang kuliah bisa slow, ada yang kuliah nggak slow ya. Tapi itu kalau Wallace gitu udah nggak bisa sama sekali bersaing di industri yang memang membutuhkan kecepatan tinggi. Jadi ini udah pada siap dong ya. Ya. Dan saya buka pertanyaan untuk Mbak Oki di sini. Silahkan teman-teman langsung tulis di chat. Nanti dari tim Jobstreet yang akan memilih. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada nih, saya mau tanya duluan. Oke, ya silakan teman-teman kalau ada yang bertanyakan boleh ya. Oke, tadi saya lihat nih mengenai perkembangan teknologi kan sangat cepat sekali ya. Ya. Dan salah satu skill yang harus soft skill yang harus kita yang harus dimiliki adalah orang yang punya kemampuan beradaptasi. Adaptasi itu nggak cuma adaptasi terhadap lingkungan, tapi juga berubah teknologi yang baru aja kita mesti adaptasi. Dan juga kemampuan learning. Nah itu bagaimana ya, apa yang dilakukan oleh First Media nih untuk membantu para karyawan? Oke, thank you Bu. Pertanyaannya menarik. Jadi kita untuk setiap karyawan baru atau first spot yang baru bergabung, kita itu ada program namanya onboarding program. Jadi di 3 bulan pertama kita sudah fasilitasi dengan activity yang nanti akan dilakukan atasan dan juga first spot yang baru join gitu. Jadi harapannya dengan aktivitas-aktivitas itu bisa membantu adaptasi yang akan dilakukan oleh karyawan baru. Jadi aktivitasnya itu juga macam-macam. Jadi dari mulai untuk kedekatan dengan tim member ataupun dengan atasannya, dan juga bisa dimulai juga dengan menyamakan persepsi tentang ekspektasi yang diharapkan untuk setahun ke depan gitu. Lalu nanti supaya karyawan barunya juga punya gambaran kira-kira nanti apa yang perlu dilakukan, kemudian perlu development plan apa yang akan dilakukan. Jadi onboarding program itu cukup membantu ya karyawan baru untuk bisa memahami LinkNet dan juga memahami proses yang ada. Itu sih Bu. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya nih, tadi sudah ada yang raise hand. Aditya, mungkin silahkan mau bertanya, boleh juga kalau mau ngomong langsung boleh, silahkan keluarkan kameranya ya, dan perkenalkan diri. Ya, silahkan Mas. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Francisca, selamat siang Bu Sawitri. Siang. Ini saya Aditya, mau nanya, untuk dari sisi HR, skala prioritas dalam screening resume yang udah masuk itu seperti apa? Apakah benar pertama dari experience atau tetap berpatokan textbook dari rekrutmen yang udah ditulis di lowongan yang udah dicantumin? Oke, sip. Ya, saya jawab ya, Mas ya. Jadi betul ya. Jadi kalau kita ingin apply pekerjaan, tentunya kan kita harus tahu requirement-nya itu apa saja gitu. Karena masing-masing pekerjaan itu punya requirement masing-masing. Contoh, mandatorinya biasanya kita sudah tuliskan, misalnya boleh jurusan A atau minimal punya sertifikasi A atau yang lain-lain gitu. Nah, itu yang akan menjadi highlight kita pertama kali gitu. Kalau untuk experience sebetulnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan kita punya experience di 1 atau 2 tahun, tapi tidak semuanya. Jadi kita juga perlu lihat profilnya terlebih dahulu. Nah, mungkin tips juga buat teman-teman semua, kan kita juga banyak buka lowongan itu di Jobstreet. Nah, untuk mempermudah kami untuk bisa sortir gitu ya, bisa dilengkapi profilnya yang ada di Jobstreet-nya. Jadi waktu kita buka itu udah langsung kelihatan tuh experience-nya apa aja, kemudian pendidikan terakhirnya apa aja.
Dan di job street pun itu sangat memberikan kami keleluasaan untuk bisa melihat. Nah, sehingga itu akan memudahkan kami juga. Nah, akan lebih baik juga kalau teman-teman bisa attach resume-nya juga, sehingga nanti kami bisa akses gitu. Tapi instead of dari kebutuhan-kebutuhan itu, kita tetap akan lihat dari sisi assessment juga sih sebetulnya. Jadi sortiran pertama tentunya terkait dengan requirement umum yang perlu dilihat dalam posisi tertentu. Lalu yang kedua dari sisi assessment kita akan coba explore dari kompetensinya, dari experience-nya, ataupun dari sisi lain soft skill-nya yang akan kita explore gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang rekrutmen ini seninya itu memang nggak bisa kayak mesin gitu ya, langsung keluar hasilnya hari itu juga ataupun setelah interview langsung kita lihat, karena kita harus coba lihat dari beberapa proses ya, jadi dari profilnya, kemudian dari assessment-nya, waktu kita ngobrol seperti apa. Gitu sih Mas Adit. Jadi mungkin tipsnya dilengkapin dulu gitu ya, profilnya di job street-nya. Jadi kita memudahkan banget nih kita buat sortir gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Francisca. Sama-sama. Nah, nyambung nih ada pertanyaan dari Aprilia Kartika. Ya. Apakah ada assessment-nya? Tadi kan udah dijawab ada assessment-nya. Tapi assessment-nya apakah ada tes-tes khusus mungkin? Iya, jadi kita asesmennya tentunya ada dan itu sifatnya online. Nah, memang kalau di LinkNet ini nanti cukup fleksibel untuk pengerjaannya karena teman-teman bisa mengerjakan online dan waktunya juga kita berikan waktu yang cukup ya, tidak langsung 1 jam, 2 jam, tapi bisa diselesaikan mungkin 1 sampai 2 hari gitu, sehingga mungkin itu bisa provide juga dengan teman-teman yang mungkin sekarang kan butuhnya yang fleksibel, bisa dikerjakan di mana aja. Nah, itu juga menjawab ya berarti ya. Ya, oke. Ada lagi, wah pertanyaannya banyak nih. Jadi dari Agung Taruna, ya. Dia tertarik sekali untuk ikut manajemen training. Ya. Dan pertanyaannya adalah, kalau saat ini sudah memiliki pekerjaan, apakah boleh kan dalam manajemen training? Oke, baik ya. Jadi sebetulnya untuk manajemen training itu kita buka untuk fresh grade dan juga yang memiliki pekerjaan 1 sampai 2 tahun. Nah, maksimal usia itu sebetulnya yang akan menjadi requirement-nya. Jadi maksimal usia untuk manajemen training itu di usia 24 tahun. Jadi kalau teman-teman masih dalam range usia dan juga requirement sesuai, itu bisa langsung apply ya nanti ketika kita sudah akan ada proses pembukaan manajemen training. Taunya dari mana? Yang pertama nanti bisa lihat Instagram kita, lalu buka job street-nya ketika kita sudah akan buka nih pembukaan tentang kebutuhan manajemen training. Nah, biasa kita akan banyak cari di situ juga gitu. Oke, nambah nih Mbak, ini dari Dendi. Jadi Dendi juga udah tulis di chat, juga dia raise hand, bahwa pertanyaannya nih kalau misalnya background kuliah atau background pengalamannya nggak sama nih dengan kualifikasi, apakah masih ada opportunity untuk bisa ikut proses gitu interview? Oke, baik. Nah, ini mungkin Mas ini juga sama tadi nyambung dengan pertanyaan pertama. Jadi kan kebutuhan pekerjaan itu kan macam-macam ya requirement-nya. Contoh kalau di IT memang pasti butuhnya rata-rata yang sudah punya background programmer, yang kebanyakan kita dapatnya itu pasti kalau nggak dari IT, SI, ataupun yang berhubungan dengan ilmu komputer. Nah, itu pasti akan kita lihat dari background-nya, karena itu yang akan membedakan yang belajar di IT sama yang mungkin belajar di psikologi gitu ya. Kalau saya kan nggak belajar tentang programmer, jadi itu pasti requirement umumnya yang harus digunakan. Tapi memungkinkan nggak kalau misalnya waktu kita udah bekerja, nih misalnya di IT, kita bekerja bukan IT, tapi kita punya experience IT, kemudian apply lagi. Sangat memungkinkan. Karena balik lagi, kita akan lihat juga dari experience-nya, dan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, teman-teman mungkin juga nggak perlu khawatir. Contoh seperti manajemen training ini kita buka untuk semua jurusan. Jadi tidak membatasi jurusan yang berhubungan dengan telekomunikasi aja atau yang teknologi aja, tapi kita buka untuk semua jurusan karena memang prinsip kami sih kita ingin membentuk future leader, jadi kita ingin develop ya tadi dengan beberapa skill yang sudah kita sampaikan gitu. Jadi seperti itu jawabannya ya Mas Dendi ya. Oke, ini ada juga yang nanya, ada posisi
HR nggak untuk fresh graduate. Nah, kalau yang masalah posisi atau segala macam, langsung aja kan kalian udah di virtual career fair ya, cek aja di LinkedIn ya, cari-cari, siapa tahu ada. Kalau ya jadi nggak usah dijawab lah ya, karena banyak sekali bukaannya. Kemudian ini masalah dari daerah, banyak sekali. Gimana ya kalau saya tuh pengen kerja di daerah, apakah ada? Oke, kalau kerja di area apakah ada, tergantung dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi teman-teman lihat milestone kita juga banyak bisnis unit yang di luar dari Pulau Jawa, ada di Medan, ada di Batam, kemudian kita juga sedang expand juga di beberapa pulau di Sumatera gitu ya, sama di Bali gitu. Nah, ketika memang ada posisi yang sesuai dengan requirement teman-teman, dan juga sesuai dengan kebutuhan kami, silahkan nanti apply gitu. Jadi memang paling mudah sebenarnya sama yang tadi sudah sampaikan Bu Safitri, langsung cek aja posisi yang lagi buka di mana, karena beberapa posisi kita udah tulisin nih, misalnya butuh posisi territory manager di mana, Tegal, Purwokerto. Nah, itu bisa dicek lagi tuh di job street-nya ya, karena itu pasti yang terupdate yang sedang kita buka gitu. Oke. Nah, ini tadi saya juga mengkaitkan tadi yang Mbak Oki ceritain bahwa diisi profilnya. Jadi memang banyak nih teman-teman yang aduh lagi giat-giatnya pengen pindah karir yang baru, cari kerja yang baru gitu. Tapi begitu register job street profilnya nggak diisi lengkap. Padahal Mbak Oki kan ngeliatin profilnya, benar nggak sebagai Betul. Ya, apa yang dilihat sih? Apa yang dilihat, Mbak? Iya, jadi tadi sebetulnya nyambung pertanyaan yang pertama ya. Jadi kenapa memang dengan teman-teman mengisi profil yang lengkap itu akan memudahkan kami untuk bisa tahu profilnya, karena kita akan langsung ke highlight tuh posisi yang dicari seperti apa, background pendidikan seperti apa, dan experience-nya. Karena sebenarnya itu dari CV yang teman-teman upload juga, profil job street itu juga semacam seperti ringkasan ya. Kan kalau kita sebagai recruiter itu banyak banget nih CV yang masuk, bisa ratusan, bisa ribuan untuk satu posisi. Kan nggak mungkin juga kita cek satu persatu ya. Jadi memang harus sesuatu yang cukup mudah dibaca dan selalu bisa meng-highlight kemampuan teman-teman. Jadi penting banget untuk dilengkapin. Sehingga kalau sekarang masih ada yang profilnya belum lengkap nih, dibuka job street-nya sambil di-update nih, supaya nanti membantu kami juga gitu. Ya, jadi ini tips nih dari job street nih, tips ya, bahwa teman-teman kalau lagi benar-benar lagi semangat cari kerja, itu profil di job street tuh di-update selengkap mungkin, sedetail mungkin. Karena apa? Kita nih platform yang menggunakan teknologi. Yes. Ada machine learning. Nanti kita tuh bisa matchmaking, jadi kita jodoh-jodohin nih antara profilnya teman-teman yang ada di job street dengan requirement dari perusahaan-perusahaan yang ada. Makanya itu penting karena mesinnya itu membaca profil yang ditulis gitu, bukan membaca CV. CV kan memang ada yang baca. Kedua adalah ya dari situ juga perusahaan bisa ngelamar ke kalian. Jadi nggak cuma kalian ngelamar perusahaan ngelamar ke kalian dengan filter-filter dari machine learning kita. Ya, jadi udah dikasih tahu nih teman-teman tips and triknya langsung dari job street nih, ya Bu ya. Iya. Terus ini ada lagi nih, saya dari Agung, tamatan informatika, pengalaman sebagai admin selama 3 tahun. Apakah bisa memiliki peluang bekerja di bidang lain? Apakah pengalaman kerja pertama mempengaruhi pekerjaan baru di bidang lain? Ya, baik. Kalau dibilang berpengaruh atau enggak, pasti ada pengaruhnya ya, karena memang kalau kita bekerja itu kan paling gampang kita lihat nih, udah pernah bekerja apa, udah punya pengalaman apa. Tapi apakah itu jadi 100% yang utama? Menurut saya sih enggak. Karena rekrutmen itu tuh tidak seperti kalau dari sisi HR ya, untuk proses mencocokkan karyawan dengan posisinya itu bukan seperti mesin yang kita lihat, oh ini ABC, di kita DEF, oh nggak match, itu enggak. Karena kita butuh tahu profil secara keseluruhan, sehingga kita ada assessment, ada profil untuk interview, karena kita pengen kenal lagi gitu. Jadi menurut saya, tidak masalah kalau ingin mencoba untuk sesuatu yang baru, asalkan memang teman-teman pun juga bisa memiliki kemauan yang tinggi juga untuk start gitu ya.
Dan jangan lupa juga yang paling penting mungkin adalah requirement mandatorinya ya yang harus disesuaikan ya. Jadi kalau memang sudah pasti ini untuk jurusan khusus ya, kalau teman-teman nggak sesuai itu ya biasanya sudah pasti tidak akan match gitu. Jadi silakan dilihat requirement mandatory yang bisa teman-teman sesuaikan dengan background teman-teman seperti itu. Oke, sebetulnya masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi mohon maaf nih sudah jam 12. Ya. Kecuali Bu Okti mau menjawab satu lagi. Boleh Bu. Oke, jadi masalah apakah ada nama kampus itu menjadi salah satu filter juga? Oke, kalau nama kampus jadi filter atau enggak, sebetulnya kalau prinsip yang saat ini kita lakukan sebenarnya yang paling matter adalah profil dan kemampuan teman-teman sih gitu. Karena mau dari kampus manapun kalau teman-teman punya spirit yang sama untuk berkembang, menurut saya itu bisa di-develop gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin akademik dari satu kampus ke kampus lain atau mungkin akreditasi, yaitu lebih pada profil tempat teman-teman belajar. Tapi masalah untuk development, untuk belajar itu semua punya kesempatan yang sama gitu. Jadi menurut saya sih tidak signifikan ya untuk selalu kita lihat ya, tapi lebih ke profil teman-teman yang menjadi utama sih. Wah, mantap sekali. Terima kasih banyak. Jadi ya. Pertanyaan sudah ditutup. Itu ternyata banyak sekali yang nungguin sampai akhir. Jadi satu kesimpulan yang bisa saya tarik dari saya di sini dari paparannya Mbak Okti, bahwa untuk bisa bekerja di teknologi di telecommunication industry, terutama di LinkNet, ini kan kayaknya banyak yang pengen kerja di LinkNet. Kita tuh perlu punya skill set yang harus terus-menerus dilatih. Satu, harus punya agile mindset, di mana benar-benar tuh harus cepet gitu ya, sigap gitu. Mindsetnya tuh mindset sigap kan. Mau belajar juga sigap, kolaborasi sigap, semuanya harus sigap. Kemudian eager untuk belajar, jadi eager to learn, benar-benar selalu punya interest dan selalu punya keinginan untuk mempelajari hal yang baru, karena dulu itu tidak status quo, terutama di telecommunication. Setiap kali ada teknologi baru, mereka harus pakai teknologi itu, karena kalau nggak kalah saya. Kemudian adalah adaptif. 3 mindset yang 3 skill, soft skill yang benar-benar butuhkan untuk bisa bekerja di LinkNet. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terutama saya sampaikan terima kasih yang luar biasa dari Jobstreet kepada Mbak Okti dan juga tim LinkNet sudah bisa ikut serta dalam Virtual Career Fair. Dan jangan lupa silahkan teman-teman langsung cek LinkNet di VCF ya. Oke, thank you Ibu. Thank you teman-teman kesempatannya juga ya hari ini. Thank you Jobstreet. Thank you. Mari kita pamit. Saya thank you. Selamat siang. Boleh foto bareng dulu Oke, foto bareng dulu. Nah, mari teman-teman, rekan-rekan semua, silakan buka videonya, kita foto bareng dulu. Terima kasih. Buka yuk videonya biar seru. Mari. Ya. Ini yang buka video nanti bisa dapat kerja di LinkNet nih. Mari teman-teman, rekan-rekan semuanya, silakan buka videonya untuk berfoto bareng bersama speaker kita dan host kita untuk hari ini. Ya, masih bertambah. Masih oke. Kita akan foto 2 kali ya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Pertama, gaya formal. Kedua, gaya bebas. Waduh. Mari dibuka videonya. Oke, udah kayaknya. Saya hitung ya teman-teman, rekan-rekan. 1, 2, 3. Ya. Gaya bebas. Sama nih, bebas sama ini. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.
Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.